أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي قيوم. لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمامنا سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kajian pada hari ini kita bisa lanjutkan. Kita bersyukur nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita untuk tafakkuh. Tafakkuh adalah mendalami, memahami urusan agama, tafakkuh fiddin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua bahwa kewajiban buat kita adalah iman. Dan iman di dalam Islam adalah dengan ilmu. Berbeda dengan iman atau kepercayaan, keyakinan di luar Islam. Dan tidak disebut mereka dengan iman. Karena iman dalam konsep ajaran agama Islam harus berdasarkan ilmu. Maka iman kita yang berdasarkan ilmu harus menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Hamba-hamba Allah yang mana Allah ingin baik kepada kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin baik pada seorang hamba, maka hambanya dijadikan haus akan ilmu agama, belajar. Betapa banyak orang ada waktu santai, waktu kosong, al-faragh, tapi tidak diambil kesempatan untuk menuntut ilmu. Bahkan ketika ada orang menasihati, dia campakkan, dia tolak, dia enggan, tidak ada ketertarikan untuk mendalami ilmu. Ini menunjukkan keburukan pada dirinya. Subhanallah. Dia merasa sudah hebat dan itulah yang disebut dengan fixed mindset. Beda dengan orang yang ingin menuntut ilmu, itu yang disebut dengan growth mindset. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang sangat mencintai Allah dengan mencintai Rasulullah SAW. Salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah ittiba, mengikuti apa yang dianjurkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk banyak-banyak bersalam dan salat kepada beliau. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kita bercermin tentang diri kita dan lembaran hidup. Lihatlah dalam sholat kita. Dan kemarin, minggu yang lalu kita sudah membahas hadis-hadis Rasulullah SAW betapa sholat itu gambaran kepribadian seseorang. Lihatlah sholatnya. Ya. Kalau dia merasakan kenikmatan di dalam sholatnya dan dia kangen kepada Allah, rasa dan tidak pernah meninggalkan sholat, itulah gambaran hatinya ada cahaya. Dan perilaku kita nampak adalah cerminan sholatnya. Kalau sholatnya rusak, maka biasanya perilakunya pun tidak baik. Mungkin di mata manusia baik, tapi di mata Allah tidak baik. Hatinya bukan karena lillah, tapi karena manusia. Betapa banyak orang yang tanpa disadari dia melakukan kebaikan, tapi bukan karena Allah. Padahal komitmen kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya karena Allah. Maka orang-orang yang perilakunya selalu show off, who am I, inilah aku. Biasanya gampang tersinggung dia, karena menunjukkan siapa saya. Maka sholatnya tidak betul-betul mengagungkan dan membesarkan Allah. Padahal dia sujud, wajahnya disamaratakan, kulit di sini, kulit wajah kita sama dengan kulit bawah kaki kita yang paling bawah. Ketika kita sujud, kaki kita seperti ini. Setara, sama. Supaya kita merasakan nothing. Hal ata 'alal insani hin min ad-dahr
Ini tentang surah Al-Insan. Lam yakun syai'un madhkur. Manusia itu kita belum pernah disebut sebelumnya. Ketika kakek nenek kita masih kecil, masih ya mungkin umur 5 tahun, kita di mana? Disebut enggak? Ayah kita, bapak, ibu kita pun tidak disebut, apalagi diri kita. Masya Allah. Kita ini nothing. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan apapun kecuali semua dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kemarin juga kita sudah membahas salat gitu kan. Apabila orang itu pelit, itu pun gambaran salatnya rusak. Wah iya. Ini redaksi yang kemarin sudah kita bahas dalam surah Al-Ma'arij. Maka kita masuk hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kalau salat itu baik, maka perilakunya baik. Karena salat itu pada dasarnya adalah ingat kematian. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ketika orang salat, ini surah Al-Baqarah ayat 45-46. Allahu Akbar. Ketika dia salat, dia merasakan sedang bertemu dengan Allah. Mulaqu sedang. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia menyadari saat dia sholat bahwa dia menuju kepada Allah, kembali kepada Allah. Saat dia sholat, berarti ingat mati. Kalau ingat mati, dunia menjadi kecil. Maka hati kita bercahaya. Kenapa? Karena melihat dunia adalah kecil. Kalau hatinya gelap, maka dunia adalah besar. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mereview setiap saat sholat kita. Setiap saat. Tapi perlu diingat Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Garis hidup, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik, yang paling baik, yang lebih baik amalnya. Jadi bukan yang baik. Maka orang akan berpikir gimana yang terbaik. Orang akan berpikir bagaimana yang lebih baik. Orang akan berpikir gimana yang sangat baik, yang terbaik apabila merasa belum baik. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ketika kita di dalam grup mendapatkan WA grup, ada flyer, jangan tersinggung. Tiba-tiba Anda mengatakan, Alhamdulillah di grup ini semua baik-baik aja. Ini menunjukkan fix mindset dia menolak flyer ini. Padahal flyer itu adalah ada Al-Quran, ada hadis esensinya di situ. Ada nasihat-nasihat kemudian ditolak dengan cara bahasa-bahasa yang menunjukkan dia adalah orang yang sombong dan angkuh, merasa nggak perlu ini. Kita nggak mau. Seandainya Rasulullah SAW membicara tentang hati itu harus bercahaya. Jangan sampai kotor. Bikinlah flyer, hati itu harus bercahaya. Tiba-tiba dijawab, insya Allah WA grup ini semua orang-orang baik. Jadi seakan-akan itu tidak perlu karena kita udah baik. Ini namanya fixed mindset namanya. Orang yang berpikir sempit ya, karena merasa sudah hebat. Gitu. Tutur katanya baik, tapi menunjukkan hati yang keras, tidak mau menerima pendapat. Ketika Rasulullah SAW mengatakan hati-hati, hati itu bisa kotor, berkarat, gelap. Para sahabat tidak mengatakan, nuduh saya begini. Kita enggak kok, hati kita percaya, enggak begitu. Rasulullah SAW mengatakan demikian bukan judgment, bukan menghakimi, menuduh, menuding. Tapi ini adalah nasihat, hati-hati, hati kita bisa kotor. Nah, itu maksudnya. Tetapi tidak semua orang bisa membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dengan baik. Betapa banyak orang tidak mau belajar, maka dia merasa lebih baik. Kembali lagi tadi, kita akan mereview lembaran hidup kita. Kemarin secara internal, sholat kita, ibadah kita. Secara internal, dan sholat itu adalah zikir, ingat Allah Azza wa Jal. Fazkuruni azkurkum, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, maka aku ingat kalian. Maka mengingat Allah, itu sebetulnya mengenal diri kita. Man arafa rabbahu, arafa nafsah. Barang siapa kenal siapa Allah, betul-betul kenal, tepat, maka dia mengenal dirinya. Betapa dahsyatnya Allah, maha agung, maha hebat, maka dia merasa kecil. Dia mengatakan, inilah saya malu. Astagfirullah, malu.
Karena dia mengenal Allah siapa Allah. Allah maha melihat, maka dia tidak penuh kegundahan, disakiti orang, dikhianati orang. Allah maha melihat. Allah maha menghitung sari'ul hisab. Maha cepat menghitungnya. Maka orang itu akan selalu berbuat baik. Tidak perlu perhitungan manusia. Allah melihat saya dan Allah pasti membalas kebaikan saya. Tidak perlu kita justifikasinya butuh pengakuan orang, pujian orang, tidak perlu. Pengakuan orang, dia orang baik, tidak perlu kita. Pujian tidak ngaruh, hinaan pun tidak ngaruh. Karena barang siapa yang mengenal Allah, maka mengenal dirinya. Maka sholat itu sebetulnya mengenal Allah lebih dahsyat. Termasuk karena sholat itu zikir. Wa aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ketika kita ingat Allah, maka sungguhnya kita mengingat siapa diri kita. Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Saya pasti punya salah. Maka orang yang bertasbih, benar-benar bertasbih, berzikir, baik di dalam sholat tasbihnya ataupun di luar sholat, dia tidak merasa suci, tidak merasa hebat. Wala tuzakku anfusakum, jangan merasa Anda paling suci. Allah tahu siapa yang bertakwa, siapa yang tidak bertakwa, Allah tahu. Tidak perlu mengungkapkan announce, kita umumkan, saya orang begini, saya tidak perlu. Itulah orang yang punya nafsul mutmainnah, toh Allah maha melihat. Kita berbuat baik. Orang tidak memberikan apresiasi. Seakan-akan orang sudah tidak menghitung apa yang kita lakukan. Toh Allah maha menghitung dan pasti memberikan kepada kita. Itulah orang-orang yang mengenal Allah. Tapi orang yang setengah-setengah mengenal Allah, dia gelisah. Dia gundah. Kenapa saya sudah berbuat baik malah direspon tidak baik? Biarkan. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan mereview hati kita dengan apa? Dengan salat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kita merasa hebat, merasa besar, maka salat kita ada yang salah. Kita kadang-kala berbuat orang nggak mau dengar. Pernah kita selalu mengatakan Sami'allahu liman hamidah. Sami'a. Banyak orang Indonesia bilang sami'a, padahal sami'a. Allah maha mendengar siapapun yang memuji. Siapapun, maka itu kita walaupun dalam keadaan duduk, berdiri, selalu berzikir di dalam hati kita. Lidah kita gerakan di dalam. Nah, kita berzikir, Allah maha melihat. Apa yang kita lakukan, maka dia takut berbuat maksiat. Kenapa? Ada Allah. Maka hidup itu komitmen kepada Allah, bukan kepada manusia. Komitmennya kepada Allah. Dihina, disakiti, dicaci maki, tetap dia berbuat baik. Nah, kita lihat lagi, bercermin secara internal sudah, yuk kita lihat hadis-hadis secara eksternal. Anda mau mengetahui siapa diri Anda? Subhanallah. Kita berangkat dulu dari ayat suci Al-Quran. Wa yawma ya'uddul zalimuna ala yadayh. Gini nih. Nah, jadi ketika nanti di akhirat orang-orang yang berbuat zalim, dia berkhianat, dia bohong, dia main triki-trikian lah, tipu-tipuan, dia menyakiti orang, dia berkhianat terhadap orang lain, dia akan gini nih. Ini bahasa Al-Quran. Ya'ud, digigit. Dia menggigit. Dua jemari yadahi. Yadahi itu sebetulnya kalimat yadahi itu dua ketangannya sebetulnya. Ini gambaran apa? Penyesalan. Nyesal itu di akhir. Yang penting saya maunya begini. Terserah saya. Maunya begini. Biarin aja. Biarin. Tapi nanti penyesalannya terakhir. Anda menghina orang lain. Mencaci maki orang lain. Berkhianat terhadap suami. Berkhianat pada istri. Berkhianat pada rakyat bahkan. Merasa hebat. Merasa nggak ada yang tahu. Nanti akan ada penyesalan. Wa yawma ya'uddu dzalimu ala yadayhi. Yadayhi kedua tangannya. Maksudnya penyesalan. Apa yang dia katakan? Yaqul, orang-orang yang berbuat jahat, yang zalim ini, ya laitani. Ini merasa, coba aku dulu ikuti Rasulullah SAW. Ittakhadtu ma'ar Rasul sabila. Aku ikutin jalurnya Nabi Muhammad SAW. Coba dulu saya bergabung dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sudah wafat. Coba saya ikuti orang-orang yang soleh.
Kenapa saya masih jauh dari orang soleh? Ini menunjukkan bahwa lingkungan adalah cerminan diri kita. Jadi bercermin. Tahu dari mana? Lihat redaksinya. Dia menyesal karena dia tidak menjadikan Rasul sebagai kawannya yang membimbingnya. Apa kata-kata mereka? Ya wailata, coba celakalah aku. Laitani, cobalah aku. Lam attakhidh fulanan. Aku tidak menjadikan si fulan khalila, kawan aku. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tolong dibuka surat 25 ayat 27 28. Ini menunjukkan cerminan seseorang adalah teman curhatnya, istilahnya. Kawan akrabnya. Khalil itu teman curhat. Bukan sekedar teman. Lingkungannya. Kalau seseorang itu curhatnya marah orang yang penzina, pasti dia berzina. Bisa diajak berzina. Orang itu curhatnya sama orang yang suka narkoba, ya dia akan terikut narkoba. Inilah yang harus kita lihat. Siapa lingkungan kita? Siapa yang mewarnai kita? Lingkungan inilah cerminan diri kita. Ini redaksi Al-Quran. Surat Al-Furqan, surat 25. Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda mana yang hak, mana yang batil. Jadi orang itu siapa yang dijadikan teman curhatnya? Kalau teman curhatnya suka bohong, dia akan diajarkan caranya gini, triki-trikinya gini. Kalau teman curhatnya berzina, akan ngajarin berzina. Kalau teman curhatnya suka mabuk, ya akan ikut mabuk. Kalau teman, inilah gambaran cerminan seseorang tergantung teman curhatnya. Maka istilahnya khalil, orang yang paling dicintai siapa? Itulah gambarannya. Yang dicintai pemabuk, ya mabuk. Yang dicintai suka berzina, ya berzina dia. Inilah redaksi surat apa tadi? Al-Furqan. Cerminan seorang tergantung siapa yang bersampingan, berdampingan. Maka itu lihat hadis Rasulullah SAW. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku minta cinta orang-orang yang mencintai engkau. Cinta orang-orang yang soleh. Cinta orang-orang yang mencintai Allah subhanahu. Rasulullah SAW mencintai Allah pasti. Sebagai figur umat manusia. Coba dulu aku jadikan dia sebagai pembimbing aku. Subhanallah. Ini yang kadang-kala kita melupakan surah Al-Furqan. Al-mar'u, kita masuk ke tafsir hadisnya. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan ini hadis sahih. Al-mar'u, seseorang itu ala dini khalili. Sesuai dengan agama temannya. Pemahaman din di sini adalah karakter, akhlak, perilaku semua. Bukan agama dalam arti hanya agama Islam, agama bukan. Maksudnya adalah perilaku seorang itu sangat tercermin dalam saudaranya, temannya. Khalil itu teman akrabnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka setiap orang hendaknya melihat siapa orang yang dekat dengannya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yuk kita lihat siapa teman kita yang paling dekat. Coba lihat kanan kiri kita. Kalau orang-orang itu jarang ikut pengajian, mesti dijarang ikut pengajian. Kalau teman-temannya biasanya ikut pengajian, ayo kapan ikut pengajian? Lama-lama, oh yaudah ikut pengajian. Kalau teman-temannya suka main perempuan, yakin ikut suka main perempuan. Kalau teman-temannya suka berzina, ya ikut akhirnya berzina. Kalau teman-temannya suka mabuk, sekali-sekali nggak mabuk, lama-lama ikut mabuk, ikut minum khamr. Kalau teman-temannya suka ghibah, ya ikut ghibah. Kalau inilah hadis Rasulullah SAW. Cerminan kita, lihat lingkungannya siapa. Maka dalam mendidik anak-anak kita, cerminan anak kita siapa? Ya teman-temannya. Subhanallah. Maka perintah Rasulullah SAW, falyanzur ahadukum man yukhalil. Coba direview, dilihat ulang. Siapa yang menjadi teman dekat kita? Ini hadis Abu Daud, hadis At-Tirmidzi. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka cerminan kita dari hadis ini, dari ayat Al-Quran ini. Oh, siapa saya? Lihat teman kita. Kalau teman kita lingkungannya memakan ribawi, ya terus-terusan akan memakan riba. Kalau lingkungan kita sukanya dugem, ya lama-lama suka dugem. Kalau lingkungan kita suka judi, main golf sambil judi, ya terus-terusan temannya itu. Keluarlah dari komunitas itu. Disinilah cerminan diri kita
maka dekatilah dengan orang-orang yang soleh. Dekat. Karena dia akan memberikan pengaruh pada kita. Tahu dari mana? Hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis sangat kuat sekali. Hadis riwayat Bukhari gampang hafalnya. 5534. 5534. Subhanallah. 2628. 2628 hadis riwayat Muslim. Ini hadis sahih. Analoginya Masya Allah. Cerminan seorang itu lihat temannya gitu. Mathalul jalisus salih wasu, ini dia. Ada komparasi, Rasulullah bersabda, masalul jalis salih, orang yang baik, teman yang baik, gitu. Jadi ada teman yang baik, dan teman yang su itulah yang buruk, kahamil misk, wanafil kir. Jadi ada orang yang menjual misk itu ada parfum. Itulah gambaran orang yang soleh. Ini hanya analogi, kiasan saja, ya. Hamil misk itu adalah penjual minyak wangi. Dia kemana-mana bawa minyak wangi, nawarin gitu. Itu nah. Wanafikul kir itu adalah orang yang menempa besi. Kalau menempa besi kan, kalau kita masuk ruangan penempa besi. Hadis Rasulullah SAW ini gambaran cerminan diri kita. Lihat siapa teman baik Anda. Kalau teman baik seperti apa, teman yang buruk seperti apa. Maka ada istilah mathalul jalis. Jalis itu orang yang selalu nempel, dekat. Untuk zaman sekarang, dekat itu bukan berarti fisik. Dia WA-WA-an sama orang penzina, dia akan berzina. Dia WA di grup orangnya suka pornografi, dia akan pornografi. Apalagi zaman sekarang, na'udzubillah summa na'udzubillah, ada LGBT. Komunitas laki-laki suka laki-laki. Komunitas perempuan suka masuk situ, akan lama-lama suka menjadi perempuan, suka perempuan. Maka disebut dengan jalis adalah orang yang dekat. Kalau tadi hadisnya adalah khalil, Al-Quran dan hadis sama. Istilah khalil itu adalah orang yang sangat disenengin, dikagumin. Maka orangnya siapa di samping kita? Jalisus soleh itu kahamil misk. Orang yang soleh, teman baik yang soleh, itu laksana penjual parfum. Sementara jalisus su itu seperti nafkhur kir, yaitu penempa besi. Apa bedanya? Lanjutkan hadisnya. Fahamil misk imma yuhdhiyak, ya enteng bisa dia apa? Paling tidak kita kan cium-cium penjual, ini kasih. Ente ngambil, ini buat ente aja lah, namanya juga teman. Atau jual beli, imma anta betagha minhu, ini aneh kasih atau beli. Kita kadang-kadang dekat punya, udah aneh beli deh 1 2. Oh ini buat ente aja deh. Nah itu. Kita kan dapat, paling tidak kita harum. Badan kita harum kalau kita penjual apa, kita ke toko apa parfum, coba keluar dari situ aja deh, harumnya Masya Allah kan gitu. Jadi kita ini penjual parfum kadang-kala bisa jadi dia ngasih kamu, bisa jadi kita jual beli, paling tidak cobain ini, aduh enak banget, semuanya enak parfum, dan kita betah karena wangi. Subhanallah. Paling tidak kita dekat dengan wangi banget, betah gitu. Beda dengan nafkhur kir. Nafkhur kir itu kita dekat aja udah bau. Kenapa? Pertama bau gosong, bau asap. Belum lagi bau keringetnya. Bau keringet, bau asam gitu kan. Belum lagi kalau ada percikan. Imma ayyuhriqa thiyabak, ataupun percikan jadi bolong. Biasanya kalau orang perokok itu sarungnya ini bolong-bolong tuh biasanya. Kenapa? Ada percikan. Udah baunya gak enak. Yang disebut dengan rihan khabithah. Baunya udah kagak enak. Keringet. Gak betah, kenapa? Gerah. Disinilah ini hanya analogi. Bukan berarti, jangan dipahami bahwa Nabi underestimate terhadap orang yang bekerjanya penempa besi. Bukan. Bukan itu. Dia fokus dalam pengaruhnya, interaksinya. Maka seseorang sesungguhnya, cerminan seseorang itu dalam pergaulannya. Dalam pergaulannya. Hadis ini, Masya Allah, hadis sahih. Nah sekarang, cerminan saya siapa? Lihat. Kalau sekeliling kita, hobinya judi, dan kita tidak keluar dari situ, judi terus. Main golf judi aja. Taruhan aja gitu. Coba lihat, yang gampang lah.
Mungkin di Garut sana ada orang yang ngadu domba. Ada lagi mungkin di Thailand ataupun di mana yang ayam diadu. Gaulnya gitu ya terus gitu. Yang satu seandainya dia nggak ngadu ayam, tapi dia seandainya sukanya ya orang-orang yang disebut dengan sosialita, barang-barang branded. Wih, ininya sekian juta, ini sekian juta, ininya berapa. Lingkungan kayak gitu, ya akan begitu. Bayangkan ada jam harga 1 miliar tuh buat apaan gitu. Jam harga 1 miliar. Buat apaan? Kemudian jam Casio, kasih orang. Subhanallah. Ada pakaian sampai harganya juta-jutaan. Ada tas harga ratusan juta. Karena lingkungannya gitu. Tas ini, tas ini. Yang terbaru. Udah. Ini pengaruh pikiran dan hati kita saat terpengaruh dengan siapa? Dengan lingkungan kita. Maka ada istilah jalisus soleh dengan jalisus su. Tafsir hadis ini menunjukkan bahwa kita disuruh oleh Rasulullah SAW melihat ulang siapa lingkungan kita. Bahasa ilmiahnya adalah sistem. Kenapa para koruptor? Saya nggak bisa lepas dari tindak pidana korupsi. Orang lingkungannya udah sistemnya udah kayak begini. Ya keluarlah dari sistem. Anda bekerja di suatu tempat yang mana di dalamnya itu banyak sogok menyogok. Gitu. Katanya masalah sogok menyogok ya banyak lah. Taruhlah di dunia pajak atau dunia apa, saya nggak ngerti lah. Nah ini sogok menyogoknya kuat gitu. Lingkungannya seperti itu semua. Lama-lama ya, bukan lama-lama, kita akan persis seperti mereka. Kita duduk bersama orang yang menempa besi, badan kita gerah, bau. Akhirnya kita jadi ikut maksiat. Yang tadinya kita bajunya harum, bau, harum, wangi, bersih, masuk lingkungan kayak gitu. Coba perhatikan. Perhatikan bapak-bapak ibu ini nih contoh nih. Kita nih ibu-ibu kan bapak-bapak kan ikut Zoom. Coba perhatiin. Yang ikut dia mulu gitu. dia lagi. Karena lingkungannya dia komunitas seperti itu. Ini ibarat misalnya kita masuk restoran, biasanya tuh ada tusukan gigi gitu kan. Coba dikocokin, lempar. Jatuhnya gitu, udah gak gerak deh. Begini aja namanya juga tusukan gigi barang benda mati. Coba tusukan gigi ini seandainya manusia dikocok lempar. Wih, dia gabung dengan orang-orang yang suka judi, yang suka pornografi, yang suka ngaji, yang suka komunitasnya. Subhanallah. Luar biasa. Jadi hidup ini kita harus cerdas dalam menentukan kawan dekat kita. Karena itu akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Pertama, Anda tidak matre. Pertama, Anda tidak termasuk orang-orang yang disebut dengan sosialita yang barang-barang branded. Tapi masuk dalam itu. Oh iya, ini HP aku jelek banget. Yang mahal. Padahal fungsi HP ya dia juga gitu kan. Tas aku kok gini aja ya. Harga yang mahal. Ada jemaah saya beli tas waktu itu belum nggak ngerti berapa nih. 30 juta mahal banget. Loh, di Indonesia ini lebih dari ini sampai 60 juta. Dalam hati saya, ya Allah, tas ngapain mahal-mahal. Tas yang murah aja ngapain, 200.000, 300.000 gitu. Ini juta ngapain? Nah, terus dengan atas itu apakah Anda lebih dekat dengan Allah? Justru jauh dari Allah. Siapa yang mengajari itu? Lingkungan. Lingkungan kita yang mengajari itu. Tanpa kita sadar kita hanyut. Gitu kan. Barang-barang yang mahal ngapain gitu. Inilah yang menyebabkan kita tanpa kita. Cerminan diri kita dalam hadis ini adalah siapa yang di sekeliling kita. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perintah Rasulullah SAW, coba lihat siapa yang menjadi teman dekat Anda. Subhanallah. Kalau kita suruh ngaji. Yang ikut ngaji itu aja. Masih bagus, sekarang kala udah ikut itu, lepas. Masuklah di komunitas yang lain. Kalau komunitas yang suka dugem ya, malam ini di sini ya. Besok touring. Jalan-jalan ke sana. Sana naik motor bareng ke gunung ini. Ke Sukabumi, ke Bogor, Bandung, keliling balik lagi Jakarta. Wasting time. Buat apa? Udah
bulan depan kita ke ini ya, seandainya dari Jakarta kita ke Sumatera touring, wih, naik mobil mewah gitu kan, atau moge, kemana, ke jalan ujung sampai Aceh. Allah Akbar. Siapa yang menentukan itu? Lingkungan. Coba lingkungan kita, ayo ngaji. Subhanallah. Iya ngaji, ada yang ikut ngaji, nyemplung, teman gaul. Maka itu komunitas yang bagus ini harus dijaga. Kalau enggak kita lepas. Karena ini akan terbawa nanti sampai akhirat. Pergaulan kita di dunia akan nanti kebawa ke akhirat. Kalau kita bersama orang soleh, Masya Allah, itu bab lain. Karena orang-orang soleh ini akan memberikan syafaat bukan hanya dari Rasulullah SAW. Mereka bisa menolong kita di akhirat. Apa arti dunia serta isinya kalau di akhirat dalam keadaan sengsara? Apa artinya? Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini pribadi saya subjektif. Kalau saya lihat sesungguhnya gambaran di akhirat sudah nampak dalam kehidupan di dunia ini. Iya gitu. Ya seperti tadi orang itu komunitasnya akan kumpul. Orang-orang suka judi main bola ya hobinya begitu. Judi main bola. Judi kalau main golf judi ya taruh-taruhan ya begitu. Mereka lingkungannya seperti itu. Kita akan masuk ke dalam hadis yang sangat banyak sekali. Hampir seluruh perawi hadis menerangkan hal ini. Apa itu? Dan kita pasti tahu karena ini adalah sangat tenar. Yaitu orang yang membunuh 99 kan gitu. Dia salah nanya kepada orang yang ahli ibadah. Tapi bukan ahli ilmu. Orang ibadah ya tapi tanpa ilmu. Mujtahidun fi ibadah. Dia hobinya belajar ibadah tapi tanpa ilmu. Maka itu beribadah dengan ilmu. Nah, ditanya saya ini banyak dosanya gitu. Apa emang dosa kamu? Dosa saya ini membunuh 99 orang. Oh, membunuh 99 orang. Bagaimana Allah mengampuni kamu? Gak bisa 99 orang digorok semua, dibunuh semua. Ngeri. Marah dia. Akhirnya dibunuh. Dibunuhlah yang ahli ibadah ini. Berarti sempurnalah 100. Kalau ngeliat hadis jangan tekstualnya 100. Ini maksudnya gambaran dia membunuh sangat banyak gitu. Tidak harus 100 orang tuh gak apa sampai 100 bukan. Pahamilah seperti itu dalam memahami dengan wawasan yang luas. Apa yang terjadi? Dia bertanya kepada yang ahli ilmu. Dia ngerti tentang ilmu. Bukan hanya soleh dalam ibadah, tapi dia punya ilmunya. Saya punya dosa banyak. Apakah Allah mengampuni saya? Allah insya Allah mengampuni engkau. Karena Allah maha pengampun, maha penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab. Oh kamu gak tahu dosa saya. Sehebat apapun dosaan. Saya membunuh 100 orang. Insya Allah kamu akan diampuni. Baru. Nah saya tidak akan bahas itunya Bapak Ibu. Tapi dia ngasih satu syarat. Yang ini harus kita pegang. Karena cerminan diri kita. Kita kalau bercermin kan. Ini saya bercermin, aku juga bercermin. Apa itu syaratnya? Ini orang punya ilmu. Tinggalkan lingkungan kamu di desa ini. Nah, kamu menuju ke sana. Di desa itu, di negeri itu banyak orang yang soleh. Menujulah ke sana. Itu yang harus kita fokuskan. Syarat daripada taubat tidak cukup. Ya Allah saya banyak dosa, saya taubat. Nggak cukup. Tapi lingkungan kita harus kita set up ulang. Kita review. Karena ini pengaruh pada diri kita. Kalau dulu dari kecil kita bertemu dengan orang soleh sampai teenager, sampai remaja, sampai muda, sampai udah tua. Insya Allah terjaga. Karena lingkungannya baik semua. Subhanallah. Ada jemaah saya, suami istri datang gitu. Curhat. Dia minta maaf suami saya dosa besar Pak Ustaz. Kenapa? Yang ngajarin minum khamr istrinya itu suaminya. Bayangkan. Dipaksa minum. Akhirnya dia nyandu. Bahkan lebih daripada itu narkoba. Jadi suami istri narkoba ya. Astagfirullah. Yang ngajarin siapa? Iya temannya itu, suaminya itu kan temannya. Teman hidupnya. Betapa pengaruhnya besar sekali. Tapi dia udah taubat. Masya Allah sekarang sudah Masya Allah. Ya. Ikut pengajian terus. Gitu. Padahal suami istri narkoba dulunya.
Dan termasuk yang, Masya Allah, na'udzubillah, maksiatnya luar biasa. Maka pengaruh kita, cerminan itu lingkungan. Maka orang yang berilmu tadi memberikan nasihat. Ini hadis sahih. Banyak sekali kisah yang tadi saya terangkan tuh. Anda tinggalkan negeri ini menuju ke sana. Negeri yang banyak orang solehnya. Ini berarti apa? Cerminan diri Anda adalah lingkungan Anda. Maka orang yang tadi membunuh tadi, dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan negerinya, dia menuju negeri yang jauh lebih baik, itu orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena di kampungnya ini selalu, wah kamu hebat, wah kamu orang kuat, nggak ada yang berani sama kamu. Wah, mungkin begitu. Banyak orang yang memuji kamu hebat, kamu padahal dia pembunuh. Akhirnya dia membunuh. Di situ menunjukkan nih loh, jawara, saya paling kuat. Siapa yang bisa mengalahkan saya, nggak ada. Oh dia hebat, saya bunuh. Menunjuk. Semakin membunuh, semakin dia menunjukkan kehebatannya. Semakin bangga. Kenapa? Lingkungannya muji-muji. Wih hebat kamu, hebat kamu. Orang minum 1 botol, hebat 1 botol, nggak mabok. Bisa 2 botol nih. Bisa 3 botol. Hebat ente. Nyuntik, dan seterusnya. Inilah pujian-pujian yang menyebabkan neraka. Pujian-pujian, bisikan-bisikan setan. Maka setan selalu lauzainan. Semua perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu kemaksiatan, dijadikan indah seindah-indahnya. Seakan-akan kebahagiaan letaknya di situ. Seakan-akan kebahagiaan letaknya di situ. Padahal itu dilarang oleh Allah. Maka itu untuk membentuk karakter yang baik, orang yang berilmu tadi tinggalin. Kalau di kanan kiri depan kita semua orang yang lihat, perhatikan Bapak-Bapak, komunitas itu sangat menentukan orang. Kalau itu biasanya ya sama, sifatnya sama. Yang satu sombong, pimpinan sombong, semua biasa sombong, angku-angku semuanya gitu. Sana pimpinannya merasa ini paling hebat saya, ini penghuni surga. Selain kita dan neraka, itu lingkungannya sama semua, cara berpikir sama. Neraka, surga. Neraka ini dimanapun neraka surga, neraka surga. Dia paling benar, merasa paling benar. Lihat, kalau lingkungannya show off, suka pamer, ya lingkungannya dia akan pamer. Coba. Maka itu komunitas yang sosialita itu ya terus terkukung, dia terpenjara, terbelenggu dengan lingkungan yang tidak baik. Harus keluar. Maka tadi nasihatnya, kamu keluar dari negeri ini, kampung ini, menuju ke sana, ke tempat orang-orang yang soleh. Subhanallah. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini di luar ini semuanya. Saya ini dulu dipaksa ke pondok pesantren. Pondok pesantren kan orang yang soleh semua. Level SMP, SMA, terbentuk karakternya di situ. Gitu kan. Paksa gitu. Bandel kamu masuk pondok pesantren, karena gitu jadi buangan gitu kan. Subhanallah gitu kan. Karena terbentuk, sekarang sudah tidak seperti itu, bukan buangan. Memang sekarang pondok-pondok pesantren masih sangat-sangat bagus sekali ya. Metodologi pendidikannya, Masya Allah, jamur di mana-mana. Nah, ini harus kita dukung gerakan ini. Karena menyelamatkan generasi. Kembali lagi tadi, bahwa lingkungan sangat menentukan. Dari hadis-hadis yang tadi yang kita pelajari, coba saya harus lihat lingkungan saya. Ketika Anda lihat lingkungan, apa dia omongin? Kalau kita berbuat ini, ketemu ini, hajar aja, masa gini, siapa lu? Kamu menunjukkan, iya. Akhirnya dia bukannya tambah kesetanan, tambah kesurupan, tambah merasa hebat. Di sini yang berbahaya sekali. Tapi kalau ketemu orang, saya sabarlah. Dunia itu apa sih? Apa yang kamu banggakan? Mau bawa apaan? Dinasihati. Maksudnya iya. Coba pikir dengan baik. Gitu. Tapi kan kadang-kala benturan hati kita. Hidup itu bukan apa yang kita inginkan. Tapi hidup itu apa yang Allah inginkan. Ini mumpung kita masih hidup, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Kita, lingkungan kita siapa, itu sangat menentukan. Nanti di akhirat mereka akan menolong kita, insya Allah. Orang-orang soleh akan mencari, siapa ini teman saya, ya Allah, si fulan teman saya, ya Allah, dia ada di neraka, tolong ya Allah. Subhanallah. Hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita terus menjaga komunitas yang baik ini, yang soleh ini, karena itu adalah cerminan diri kita. Lihat teman, kadang-kala anak-anak kita marahin anak kita, padahal masalahnya apa? Di teman-temannya yang ngipas-ngipasin yang tidak baik, yang memprovokasi, akhirnya dia tidak berbuat baik. Maka kita harus kenalkan. Ini orang-orang soleh di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kan Anda punya anak-anak. Kenalkan orang-orang soleh, kenalkan. Komunitas orang soleh itu harus dijaga. Iya. Dan kita harus masuk, nyemplung di dalamnya. Kenapa? Paling tidak kita bersama mereka dapat keberkahannya.
Anda nggak pandai berzikir, berzikirnya cuma sebentar, ya udah nyemplung di dalam komunitas orang-orang yang berzikir, udah. Tapi saya tidur ketiduran, ya udah nggak apa-apa, Anda mendapatkannya, keberkahannya. Oh iya, itu lingkungan. Fasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kita sabar gabung dengan orang-orang berzikir, bermunajat kepada Allah Azza wa Jal pagi hari dan petang hari. Sabar masuk komunitas itu. Sama sekarang kan ada komunitas grup-grup. Grup belajar baca Quran, grup belajar bahasa Arab, ikut masuk. Kenapa? Karena ketika kita masuk di situ kita akan terikat. Terikat dengan hati kita. Ayo ente kapan? Kok nggak hadir? Masya Allah. Dijagain. Hidup kita itu dijagain. Sampai akhir hayat kita. Subhanallah. Karena itu cerminan diri kita sendiri. Ini hadis. Ini yang tadi adalah surat Al-Kahfi yang tadi ayat 28. Jadi kita memang harus sabar ngikat diri kita dengan orang-orang yang seperti ini. Kenapa redaksi Al-Quran disuruh sabar? Karena di dalam hati kita ada letupan-letupan emosi untuk melepaskan diri kita dari orang soleh. Untuk merilis diri kita dari orang yang soleh. Ya udah datang habis itu hit and run gitu. Ya udahlah cabut. Yang penting udah ketemu. Ada hati kita untuk ke sana gitu. Untuk lepas. Maka itu redaksi Al-Quran bersabar bersama orang yang soleh. Duduk bersama mereka. Mereka berzikir. Lanjutkan. Wala tadu'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan Anda palingkan mata Anda dari mereka. Memalingkan mata dari mereka aja nggak boleh. Kita palingkan, dimalingkan aja nggak boleh. Dari mereka hanya untuk ngejar kenikmatan dunia. Nggak enak sini aja. Hanya ngejar kenikmatan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabahawa. Jangan ikutin orang-orang yang lupa akan Allah, berzikir pada Allah. Hanya ikutin keinginannya, nafsunya saja. Karena penyesalan di akhir. Maka itu redaksi Al-Quran, redaksi wailata. Coba celaka aku. Ya laitani, kenapa dulu aku tidak bergabung dengan orang yang soleh? Kenapa dulu aku menjadikan dia sebagai teman aku? Ternyata ini yang menyesatkan aku. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Laqad adallani. Dia telah menyesatkan aku an zikr. Jadi lupa. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita bercermin diri kita dengan apa? Dengan kawan-kawan kita, dengan lingkungan kita. Jangan sampai kita tanpa kita sadari kita terjebak hanyut, larut di dalam pergaulan yang tidak baik. Kalau Anda dalam keadaan gundah, gelisah, ataupun punya masalah, curhatnya jangan pada orang yang selalu berbuat maksiat, rusak semakin rusak. Curhatnya kepada orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak cukup hanya curhat, minta doa. Disinilah mudah-mudahan kita bisa melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa belajar dari hadis-hadis itu, dan dari kemarin bercermin, kita sedang mau bercermin. Bapak Ibu, saya mau bertanya, orang yang selalu bercermin, dia akan mereview wajahnya. Mak-mak nih biasanya, lewat ada mobil gelap, kacanya langsung. Supaya apa? Tampil dengan baik. Coba sifat seperti itu bercermin tentang hati dan pikiran kita. Bercerminlah banyak-banyak dengan sholat, maka perbanyak sholat, karena sholat inilah cerminan diri kita. Kualitas hidup kita sangat tergantung kualitas sholat kita. Kalau kita sholatnya rusak, pasti gampang marah. Mesti. Percaya sama saya. Gampang baper. Gampang tersinggung. Dan ini negatif. Kita review sholat kita. Kalau sholat kita rusak, mesti pelit. Pasti pelit. Nggak mungkin nggak. Tahu dari mana soal Ma'arij? Surat 70. Ma'arij itu naik ke atas. Naik ke atas Ma'arij. Mi'raj itu naik ke atas. Kalau Anda sudah seakan-akan di puncak gunung, Anda di atas, Anda melihat suatu hal yang luar biasa. Tapi kalau di kaki gunung, susah melihat yang indah. Nah, orang yang matre, yang pelit itu dia di kaki gunung. Dia lupa bahwasanya harta yang dia miliki akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Berat gitu. Nah, harta itu akan menjadi kecil apabila kita di atas. Kita naik pesawat, rumah yang besar menjadi kecil. Gitu. Maka dunia menjadi kecil kalau Anda mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah, ini sudah pernah kita bahas, zoom in, zoom out. Jadi lingkungan tuh sangat pengaruh gitu kan. Sudah lingkungan orang sholat, baik, maka kita gabung. Maka itu kalau sholat berusaha berjamaah. Review kita dengan sholat kita. Review kita dengan baca Quran kita. Kita melihat ulang, lihatlah teman-teman kita, pergaulan kita, kita lihat. Ini cerminan diri kita. Katakan, tolong ilmu ini diwariskan ke anak-anak. Kamu wahai anakku, kasih tahu anak-anak kita. Kamu nak, nanti akan sangat amat terpengaruh dengan lingkungan. Kalau kamu lingkungannya nggak baik, kamu selalu dipuji-puji, hati-hati. Wah, kamu hebat. Hati-hati. Dia memuji dalam kebuatan yang tidak baik. Kamu jago. Wih, siapa yang berani? Wih, akhirnya berantem kerjanya. Nah, disinilah, wahai anak-anakku, harus nasihatin. Yang kita wariskan ke anak itu bukan uang saja. Kita harus wariskan ilmu ini. Kita wajib mewariskan ini. Ngomong ke anak-anak, anak-anakku, ini warisan yang penting. Lihatlah diri kita dengan sholat kita. Lihatlah diri kita dengan teman-teman kita. Ya, ini yang harus kita wariskan Bapak Ibu. Sehingga teman-teman anak-anak kita tuh kita menjaga lingkungannya. Sekarang mengerikan, LGBT dahsyatnya luar biasa. Sangat dahsyat. Saya ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jagalah diri kami, jagalah anak-anak kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki, yaitu orang-orang soleh dekat dengan kami. Berikanlah anak-anak kami rezeki, yaitu orang-orang soleh dekat dengan anak-anak kami. Itu rezeki yang luar biasa. Dia akan membawa kepada kebahagiaan dunia, bahkan akhirat. Oh, kita dekat gitu kan. Kita kan dalam kehidupan kita, saya sehari-hari, aduh teman saya sudah wafat, langsung kita doa, ya Allah ampuni dosanya, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afwan. Ingat itu langsung, ya Allah ampuni dosa dia, ya Allah. Karena kedekatan hati. Bagaimana kita punya kedekatan hati dengan orang-orang yang baik. Kita akan didoakan. Mudah-mudahan selama yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya, silakan nanti melalui Mas Dewa. Dewa, silakan. Tinggal yang mau bertanya, Dewa di chat ada nggak? Halo? Oh, nggak ada, Dewanya nggak ada. Sebentar, oke, saya sendiri. Baik, belum ada di chat. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Pak Dedi ada mau bertanya? Pak Dedi sedang sholat, siap-siap kan Pak Ustadz. Okay, adanya Ibu Reti. Ibu Reti. Ada pertanyaan Ibu Reti? Belum ada Pak. Cukup jelas. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan? Baik, Bapak Ibu, insyaallah SWT, insyaallah sejak minggu depan nanti kita coba untuk mengkaji amalan-amalan pada Ashhurul Hurum, ya. Di antaranya hewan kurban. Hewan kurban itu penting sekali Bapak Ibu. Ini ujian yang dahsyat, maka itu hewan kurban hukumnya sunnah. Nah, Ustadz, kalau saya nggak hewan kurban, nggak nyembelih, dosa nggak? Ya enggak. Tapi di situ menunjukkan Anda lebih cinta dunia daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, tentu bagi yang mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nanti kita bahas lagi Ashhurul Hurum yang sangat banyak orang tidak tahu adalah berbuat dosa pada bulan-bulan ini, dosanya dilipat kali gandakan. Hati-hati. Jangan bermain-main pada Ashhurul Hurum. Insyaallah minggu depan saya akan kupas. Terus amalan-amalan apa saja pada Ashhurul Hurum. Ini kita sudah masuk Zulqa'dah, nanti masuk Zulhijjah, nanti masuk Muharram. Ini masuk Muharram, ini adalah Ashhurul Hurum. Termasuk nanti Rajabnya masih lama ya. Jadi ini penting sekali. Nanti dikit lagi kita Idul Adha. Gitu. Yang mudah-mudahan kita diberikan cahaya dalam hati kita. Sehingga kita mengejar ibadah-ibadah yang luar biasa. Jadi bulan-bulan ini mahalnya luar biasa Bapak Ibu. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, nanti dengan Rajab. Nanti ketika kita Zulqa'dah udah selesai, masuklah Zulhijjah. Amalan apa saja. Bukan sekedar haji. Orang-orang haji, berangkat haji, kita apa yang harus kita lakukan?
Ini juga harus kita belajar. Hiduplah dengan ilmu. Beribadahlah dengan ilmu. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu yang sangat mahal ini. Ya. Baik, kita ini intinya dianjurkan banyak-banyak berpuasa, Bapak Ibu. Oh iya, puasa apa? Enggak hanya puasa Senin Kemis. Puasai sebanyak-banyaknya. Dan di sini dan hati-hati kalau berbuat kesalahan maksiat, apalagi maksiat yang besar, nauzubillah, jauhilah. Ya. Karena ini akan menjadi beban di akhirat, kan dilipat kali gandakan. Nauzubillah, ya. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, insyaallah minggu depan kita akan kupas tuntas tentang amalan-amalan ini semua. Termasuk mungkin nanti ketika kita masuki bulan Muharram, yaitu Syuro. Apa sih Syuro itu gitu kan? Yaitu Asyura gitu. Itu termasuk bagian daripada Ashhurul Hurum. Kemarin sudah masuk Ashhurul Hajj dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ini namanya Ashhurul Hajj. Nah, sekarang Ashhurul Hurumnya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab. Apa sih harus yang kita lakukan? Lihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kita dianjurkan banyak-banyak berpuasa. Jadi tidak terikat dengan hanya Senin Kemis. Dianjurkan banyak-banyak berpuasa. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada pertanyaan, nah, alhamdulillah kita langsung tutup saja kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong dilihat lagi kawan-kawan kita, lingkungan kita, jangan sampai kita terjebak. Nah, maka itu kita harus di WA Group juga kita lihat. Ya. Di WA Group jangan gampang komentar. Kenapa? Karena kadang-kala emosi, langsung komentar emosi, tidak perlu. Itu adalah panggung dan itu harus hati-hati gitu kan. Biasanya kita terpengaruh dengan komentar orang. Komentar orang akhirnya kita yang tadinya berpikir positif jadi negatif. Yang tadinya kita mikirnya lurus jadi bengkok. Kenapa? Karena komentar-komentar yang kita baca tidak baik, akhirnya ikut tidak baik. Filterlah apa hati dan pikiran kita. Dan kemarin kita sudah bahas bagaimana menjaga hati dan pikiran kita, membersihkan hati dan pikiran kita. Yaitu kita dengan banyak bergaul dengan orang yang soleh, banyaklah berzikir. Subhanakallah wa bihamdik. Oke, di sini ada titipan. Saya mohon maaf saya lupa ya. Di sini ada titipan untuk doa, yaitu Bapak Abdul Majid. Kemudian siapa lagi tadi doa? Saya ada titipan doa. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa buat yang sakit gitu kan. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dalam keadaan kesulitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, kemudian saya pimpin doanya. Mudah-mudahan yang sakit, di sini ada beberapa orang, nanti saya sebutkan saja yang sakit, dan mungkin bapak-bapak ibu ada keluarga yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Mari kita sama-sama berdoa ya agar yang sakit diangkat penyakitnya, dan dalam keadaan hajat dipenuhi hajatnya, dalam keadaan kesempitan dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakal hamd. La ilaha illa antal ahad. Antal fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أسألك يا الله بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي قيوم لك الحمد لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وباسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berdoa munajat kepada Engkau dengan tahmid kepada Engkau. Engkaulah yang maha kuasa di atas segalanya ya Allah. Engkaulah yang mencipta kerajaan langit dan bumi serta seisinya.
Engkaulah Al-Hannan Al-Mannan, Qayyimus samawati wal ard. Ya Allah, salam salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan hidup kami, anak-anak kami, keluarga kami, saudara-saudara kami. Tidak ada satupun yang mampu menghapuskan dosa kecuali Engkau ya Allah. Ampunilah dosa Bapak Ibu kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu, maghfirah-Mu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang luas. Ampunilah dosa-dosa bagi saudara kami, kerabat kami, keluarga kami yang telah wafat ya Allah. Masukkanlah dalam surga-Mu, satukanlah mereka bersama orang-orang yang saleh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka raudhah min riyadil jinan, wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah, bagi mereka yang dalam keadaan sakit ya Allah, khususnya kepada keluarga kami, kerabat kami, Abdul Majid, dan siapapun di antara kami yang dalam keadaan sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Allahumma nas'alullah azim rabbal arshil azim ayyashi mardan wa mardi ikhwanin wa mardal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wa anta syafi. La shifa illa shifa'uka shifaan la yaghadiru saqaman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau ya Allah. Kau yang maha menyembuhkan semua makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Fa innahum masamuddur wa anta arhamur rahim. Innahum masamuddur wa anta arhamur rahim. Innahum masamuddur wa anta arhamur rahim. Sungguhnya saudara-saudara kami mereka tertimpa dengan musibah sakit ya Allah, dan Engkau yang maha penyayang di antara penyayang, sembuhkanlah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bagi mereka dalam keadaan kesempitan, lapangkanlah. Bagi mereka dalam keadaan kesusahan, mudahkanlah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bagi mereka yang mempunyai hajat ya Allah, penuhilah hajat mereka yang Engkau ridai. Allahumma ya hayya qayyum birahmatika nastaghis la takilna anfusana tarfata a'yunina waslih lana syu'unana kullah. Ya Wadud ya dzal arsyil majid ya fa'ala lima yurid, nas'aluka binuri wajhika alladhi mala arkana arsyik, wa nas'aluka biqudratika alladhi qadarta biha ala jami' khalqik, wa nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulli syai' la ilaha illa anta ya mughis aghithna. Aghis ikhwanina ya Allah, aghis mardana la hawla wa la quwata illa billah. Aghis ya Allah jami'al muslimin wal muslimat la ghiyasa illa anta. Innaka ala kulli syai'in qadir ya hayy ya qayyum birahmatika nastaghis la takilna anfusana tarfata a'yunina waslih lana syu'unana kullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang bertakwa padamu. Bimbinglah kami. Tidak ada satupun yang mampu membimbing kami kecuali Engkau, wahai yang maha membimbing. Ya Allah, pancarkanlah nur Engkau dalam hati dan pikiran kami dan anak-anak kami. Jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang Engkau berikan bimbingan. Berikanlah kami rezeki, yaitu orang-orang soleh dekat dengan kami. Berikanlah anak-anak kami rezeki, yaitu orang-orang soleh dekat dengan mereka. Kami mengharap dan meminta kepada Engkau cinta-Mu ya Allah, dan cinta orang-orang yang mencintai Engkau. Ya Allah, berikanlah kepada kami perbuatan yang mampu menggapai cinta-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami kepada diri kami sendiri. Jadikanlah cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami kepada keluarga kami dan kerabat kami dan siapapun yang ada di dunia ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, luaskanlah rezeki kami dan berkahilah di dalamnya ya Allah. Luaskanlah rezeki anak-anak kami dan berkahilah ya Allah. Menyebabkan rezeki ini lebih dekat dengan Engkau. Jadikanlah rezeki yang Kau berikan kepada kami lebih dekat dengan Engkau. Bukalah pintu-pintu keberkahan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, saya mumpung ingat kalau ada orang berdoa, ada masuk Zoom, ada orang berdoa, jangan live. Jangan. Upayakan dengar dan katakan amin. Karena Anda mendapatkan keberkahan dan mendapatkan isi daripada doa-doa itu. Doa udah selesai live, jangan. Itu doa penting sekali buat diri kita dan keluarga kita. Karena banyak orang tidak punya ilmunya, jadi akhirnya dia live. Padahal doa itu Masya Allah penting banget. Saya rasa ini saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.